sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Halo warga senior, pernah terpikir nggak dalam satu hari tangan yang biasa leluasa bergerak, kaki yang biasa melangkah kemanapun, mendadak nggak bisa lagi menopang tubuh? Terdengar menakutkan ya? Seperti yang dialami narasumber kita hari ini, Pak Rizal, usia 67 tahun. Beberapa tahun lalu sempat muntah-muntah. Saat diperiksa, tekanan darahnya tinggi. Lalu setahun kemudian, beliau tiba-tiba tidak bisa berdiri. Tangan dan kaki kirinya tidak bisa digerakkan. Dari hasil pemeriksaan menunjukkan ia terserang stroke. Setelah menjalani pengobatan, ia mulai mengubah pola hidup dan rutin menggunakan teknologi laser. Kini kondisinya mulai membaik. Selamat Pak Rizal, selamat. Saya senang banget dengarnya. Warga senior, jangan tunggu komplikasi baru Anda peduli. Karena kesehatan adalah investasi masa depan. Mari, mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjut, Coki Sitohang. Hari ini semuanya tentang harapan. Seperti yang barusan disampaikan oleh Bang Teguh Cahyana. Terima kasih Bang. Harus selalu punya harapan. Memang stroke adalah penyakit yang berat. Tetapi bagi setiap orang yang melihat stroke sebagai ancaman, kita bisa lakukan pencegahan supaya nggak nyampe ke sana. Dan bagi yang sudah kadung kena stroke, juga selalu ada upaya untuk mengatasinya demi sebuah pemulihan total. Yang akan menolong Anda hari ini adalah para praktisi kesehatan, Mas Boy Abidin, Mas Yohanes Kurniawan, dan seorang narasumber, Pak Rizal, yang beberapa waktu lalu sempat juga kami undang ke Go Healthy, diwawancara oleh rekan saya yang lain. Hari ini beliau ingin membagi pengalamannya secara terang-terangan dengan Anda. Gimana kondisinya pulih dari sisa-sisa stroke. Pemirsa, simaklah info sehat berikut ini. Pada bagian info sehat berikut ini, kami akan membahas mengenai muntah menyemprot yang merupakan salah satu tanda tekanan darah sangat tinggi. Tekanan darah tinggi aja kita takuti Mas Boy. Apalagi ini ada tulisan sangat tinggi. Betul sekali Bang Coki. Jadi pemirsa, kalau Anda perhatikan muntah itu ada dua macam ya. Ada muntah biasa. Jadi ini biasanya muntahnya keluar secara perlahan, tidak menyembur. Kemudian diawali dengan keluhan atau rasa mual ya. Dan ini biasanya kondisi yang tidak menandakan ada suatu kondisi gawat darurat. Tapi hati-hati kalau kemudian muntah itu menyemprot sangat kuat, sangat hebat, sangat banyak. Hati-hati, ini merupakan suatu tanda kegawat daruratan. Ada kaitannya dengan peningkatan tekanan darah yang sangat tinggi, yang kita sebut dengan krisis hipertensi, di mana tensi sudah di atas 180/110. Dan ini terjadi masalah biasanya pada pembuluh darah di otak. Ya, tensi yang tinggi, kemudian terjadinya masalah pada pembuluh darah, bisa jadi pembengkakan, bisa juga terjadi pecah pembuluh darah dan terjadi perdarahan, dan kemudian terjadilah peningkatan tekanan rongga kepala atau peningkatan tekanan intrakranial. Ini akan mengganggu pusat untuk muntah pada otak kita, dan kemudian terjadilah efek muntah yang menyemprot tadi. Dan hati-hati kalau muntah menyemprot ini disertai dengan adanya gangguan penglihatan, kemudian adanya sakit kepala yang hebat, kemudian adanya kesulitan untuk berbicara, adanya kelemahan pada sebagian anggota sisi tubuh kita, dan kemudian juga bisa terjadi penurunan kesadaran. Kalau terjadi kondisi seperti ini harus segera ditangani, harus segera ke
ruang gawat darurat untuk segera mendapatkan penanganan agar kemudian tidak terjadi terlambat. Kalau terlambat karena bisa berujung dengan kematian. Jadi sekali lagi, muntah menyemprot ini merupakan satu tanda awal kemungkinan terjadinya peningkatan tekanan darah yang sangat tinggi. Mas Boy, terima kasih banyak informasinya. Pak Rizal Piliang, selamat datang. Sehat udah? Alhamdulillah. Tadi waktu diceritakan sama Mas Boy soal muntah menyemprot itu, saya perhatikan udah bener-bener ngeliatin penjelasan Mas Boy seolah-olah terulang pengalaman itu. Pengalaman pribadi. Muntahnya menyemprot. Ya, waktu itu saya pulang kerja, tiba-tiba mungkin rasa badan udah gak enak, kayak masuk angin gitu. Itu benar-benar jauh loh, hampir 2 meter loh. Banyak lagi? Ya lumayan banyak. Segera dibawa ke fasilitas pelayanan Betul, kesehatan. saya sempat dikasih obat di bawah lidah itu. Karena tensinya tinggi. Oh itu 240 itu. Oh Allahu my Akbar. goodness, 240 tensinya. Per 140. Per 140. Pemirsa, ini baru dimulai, tapi Pak Rizal mengakui bahwa muntah menyemprot itu adalah bagian dari cerita masa lalunya. Saya kembali mengenalkan beliau kepada Anda, pemirsa. Beberapa waktu yang lalu sempat diundang juga kemari dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Betul. Sekali lagi, tidak baik-baik saja. Tapi hari ini, saya juga kagum melihat Pak Rizal. Merespon kami dengan cepat. Ya. Tadi sebelum syuting dimulai ada senyum, ada tawa. Memang betul, Betul. Bapak terlihat sehat sekarang ini sejak pakai laser. Pertama itu juga, progresnya lebih baik. Gitu. Iya. Lebih baik, karena apa ya? Mungkin dari dalam kan. Saya ingin sembuh. Memang ada apa ya? Ada benda lain yang membuat saya semangat, terutama ocular tadi. Nah, teknologi laser ini. Ya betul. Saya perlihatkan lah. Dulu saya nggak bisa saya begini, begini nggak bisa. Ke belakang nggak bisa. Karena ada kebekuan Betul. atau kekakuan ya, kekakuan di bahu. Selama karena itu kan saya banyak istirahat, tidur, jadi otot nggak bekerja kan. Iya, iya. Dengan ditambah dengan laser, keyakinan saya makin tinggi. Ini lumayan bagus kan. baik. Dan keadaan ini terus berubah ke arah lebih baik ya. Mudah-mudahan. Terus ada Yang kemajuan. jelas progresnya memang bagus. Apalagi manfaat yang Pak Rizal terima dari menggunakan laser. Terutama di kaki ya. Saya dengan ada satu alat di sini. Teknologi NMS, juga apa, Mas? namanya NMES, Pak. NMS ya. Iya, NMES. Ini lutut saya yang tadi kaku, sekarang sudah lebih baik walaupun belum sempurna. Oke. Dia udah baik. Bagus. Tadi kaku itu, jalan berat itu. Sekarang udah mungkin untuk tendang Megeri. Ada tendangannya barusan. Iya, udah bagus. Iya. Karena waktu kena stroke itu yang tubuh bagian kiri Bapak yang terganggu ya, Pak? Iya, betul. Saya kan dulu orang workaholic lah, kerja keras. Namanya orang proyek. Dengan keterbatasan ini, saya sempat hilaf lah. Mau mengakhiri hidup itu. Oh. Sangat terpukul kan. Depresi ya, Pak? Betul, sangat tinggi. Wajar sih, Pak. Menurut saya kalau Bapak terpukul, kemudian Bapak merasa jatuh dan tergeletak karena stroke ini. Tapi kan sekarang Bapak bangkit pakai laser. Tadi satu keuntungannya. Dan sudah terbukti bahwa bahunya yang tadinya kaku, sekarang udah luas. Itu. Kakinya juga setelah menggunakan teknologi laser plus NMES, sekarang sudah bisa lebih bertenaga. Tidur sukses. Hah, sukses tuh gimana maksudnya? Biasanya kan orang tidur malam bangun gitu. Iya. Pules. Ini tidurnya sukses benar. Pulas, Pak. Ya, betul. Berapa jam kualitas tidurnya, Pak? 8:30 sudah tidur. Jam 3 saya bangun karena mau sholat subuh kan. Bagus sekali. Ya kalau melihat pemulihan pasca stroke dari Pak Rizal memang terlihatnya sudah optimal ya. Mulai dari pergerakan, kemudian gejala-gejala sisa pasca stroke-nya juga sudah mulai ada perkembangan ke lebih baik ya Pak ya. Tetapi kalau dari hasil pemeriksaan nih Pak, kita bandingkan sebelum dan sesudah menggunakan teknologi laser, ini cukup signifikan ya ke arah yang lebih baik. Terlihat dari asam uratnya dulu itu 8,1. Tetapi setelah menggunakan teknologi laser turun nih jadi 6,7. Ini sudah terkendali Pak ya. Kemudian satu lagi, tensinya sebelum menggunakan teknologi laser itu sudah masuk krisis hipertensi. Sudah kegawat daruratan Pak. Ini 201/103. Setelah menggunakan teknologi laser, tensinya sudah terkendali di 123/72. Keren.
Ada 3 paling sedikit yang saya hitung tadi keuntungan-keuntungan yang Pak Rizal dapatkan setelah menggunakan laser. Frozen shoulder atau kebekuan bahunya menjadi luas sekarang. Kemudian otot pahanya sebelah kiri, tungkai kirinya sekarang sudah mulai bertenaga, jadi jalannya pun lebih lancar. Yang ketiga, kualitas tidurnya dalam dan bermakna. Otomatis ini harusnya membawa tenaga pas Bapak bangun. Ya udah pasti, Ya. sudah pasti. Dari 3 hal itu Pak, mana pengalaman yang paling berkesan? Tidur itu sukses bilang itu. Jadi buat Bapak kualitas tidur yang baik seperti ini adalah pencapaian tertinggi Pak. Betul. betul. Mas Boy. Saya setuju dengan apa yang sudah dialami oleh Pak Rizal. Dan juga Anda pemirsa, kalau Anda punya masalah dengan tidur, hati-hati. Sangat besar kemungkinan ada masalah dengan kesehatan Anda. Jadi tidur memang merupakan kunci ya supaya kesehatan kita tetap terjaga dengan baik. Ya kalau tidurnya bagus, tidurnya pules, tidurnya berkualitas dan jam tidurnya cukup, maka tensi kita akan bisa terkendali dengan baik. Kadar gula darah bisa terkendali dengan baik. Berat badan kita bisa terkendali dengan baik. Hormon-hormon kita bisa bekerja dengan baik. Faktor stres kita bisa juga terkendali dengan baik. Jadi banyak sekali manfaat yang didapatkan dengan tidur yang berkualitas dan cukup. Manfaat ini didapatkan dengan penggunaan teknologi laser secara rutin ya yang digunakan di pergelangan tangan kiri. Jadi ini dampaknya pertama bisa membuat tidur menjadi lebih pulas, lebih berkualitas. Dan kemudian dampak berikutnya dari penggunaan teknologi laser ini adalah untuk meningkatkan kualitas pembuluh darah. Dengan bertambahnya usia, dinding pembuluh darah kita akan menjadi lebih sempit, lebih kaku ya karena kadar nitrik oksidnya yang menurun. Nah, penggunaan teknologi laser ini akan meningkatkan kembali kadar nitrik oksida dan membuat dinding pembuluh darah menjadi lebih lentur, lebih elastis, dan kemudian berujung dengan tekanan darah yang bisa terkendali dengan baik. Jadi, buat Anda yang mau sehat, mau tensi terkendali, ayo mulai dari sekarang, terapkan pola hidup sehat, gunakan teknologi laser untuk upaya menjaga kesehatan kita sampai selamanya. Tadi juga kita sama-sama lihat hasil pemeriksaan asam uratnya sudah terkendali ya Pak ya. Nah upaya sudah dilakukan semuanya nih oleh Pak Rizal, udah mengatur pola hidup sehat, kemudian obat dari dokter, fisioterapi, dan menambahkan upaya dengan menggunakan teknologi laser. Karena dengan menggunakan teknologi laser ini nanti akan membantu menstabilkan asam urat dengan cara diubah menjadi energi. Jadi pemirsa, stroke itu bukan akhir dari segalanya, masih ada upaya yang bisa dilakukan. Contohnya seperti Pak Rizal, menerapkan pola hidup sehat, ikuti saran dokter, obat dokter tetap dikonsumsi, kemudian fisioterapi juga tetap dijalankan, dan teknologi laser jangan lupa digunakan. Dengan upaya yang dilakukan kesemuanya ini akan membantu pemulihan pasca stroke. Sarannya Mas Yo dan Mas Boy sebaiknya segera dikerjakan oleh Anda. Saat ini juga dimulai dengan persiapan. Ponsel pintar di tangan Anda. Siap-siap menelepon kami. Prioritaskan punya alat kesehatan AccuLaser supaya Anda dan keluarga seisi rumah tetap sehat. AccuLaser adalah alat kesehatan dengan teknologi berpaten. Dalam satu alat terdapat teknologi laser intranasal yang masuk ke dalam rongga hidung itu dan juga NMES. Dan ketiga hal ini juga dimaksimalkan penggunaannya oleh narasumber kami, Pak Rizal. Pemirsa, kalau Anda punya masalah diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, asam urat yang tinggi, pakailah AccuLaser secara rutin. Supaya AccuLaser membantu tubuh Anda bekerja optimal, jaga kesehatan, bantu turunkan angka-angka tadi, sehingga tubuh Anda jauh dari kemungkinan kena komplikasi berbahaya. Komplikasi berbahaya inilah yang harus kita hindari. Serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan lain sebagainya. Silakan telepon kami, hubungi nomor yang muncul di layar kaca. Nomornya GoGoMall. GoGoMall punya fasilitas cicilan hingga 12 bulan untuk Anda. Manfaatkan itu. Dan jika Anda sekarang ini berkesempatan untuk sekalian berselancar di internet, monggo silakan diunduh aplikasi Legun atau kunjungi situsnya yaitu legun.id supaya Anda bisa dapatkan potongan diskon yang besar sebelum berbelanja di GoGoMall. Kami harap Anda segera mengikuti naluri yang benar kali ini dengan take action, ambil langkah, bergerak beraksi, jangan menunda-nunda. Gunakan AccuLaser sebagai alat kesehatan terpercaya menjadi pilihan bagi masyarakat Indonesia. Sebagaimana kami program Go Healthy yang merupakan pilihan utama Anda dalam menyaring informasi
utamanya soal kesehatan. Segera pemirsa, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Untuk hidup lebih sehat dan tetap menjaga semangat, tentu kita harus menambah pengetahuan yang cukup. Dan sekarang waktunya belajar mengenai astaxanthin, salah satu antioksidan paling berpengaruh untuk tubuh kita. Terutama bagi Anda, para penyintas stroke. Silakan Mas Yo. Pemulihan pasca stroke pastinya membutuhkan aliran darah yang optimal. Karena ketika punya aliran darah yang optimal, maka oksigen dan nutrisi dapat dibawa ke sel-sel saraf di otak sehingga pemulihan sel saraf akan lebih baik lagi. Tetapi masalahnya pemirsa, pada orang yang terkena stroke atau penyintas stroke, ini otak akan menghasilkan radikal bebas. Radikal bebas ini adalah senyawa atau partikel yang tidak terlihat tetapi jahat. Di mana ini akan menyerang sel otak sehingga pemulihannya makin mundur. Nah, untuk mencegah kejadian ini butuh lawannya dong, yaitu dengan antioksidan. Terutama astaxanthin yang dikenal sebagai rajanya antioksidan. Apa sih manfaat astaxanthin terhadap pemulihan pasca stroke? Yang pertama adalah memperbaiki kualitas darah dan pembuluh darah. Selain itu, menangkal dampak dari radikal bebas sehingga sel-sel yang ada di otak itu tidak rusak akibat radikal bebas tersebut. Selain itu, dapat meningkatkan metabolisme tubuh sehingga kadar gula darah, kolesterol, dan asam urat dapat dibantu untuk distabilkan. Dengan demikian, selain kualitas darah dan pembuluh darahnya dioptimalkan, faktor pemicu terjadinya stroke berulang dapat dikendalikan. Oleh karena itu, mulai dari sekarang ayo konsumsi suplementasi antioksidan yang mengandung astaxanthin. Tetapi tidak hanya astaxanthin, perlu juga ekstrak pine bark, ekstrak bunga marigold, resveratrol, inositol, ALA, kemudian L-cysteine supaya pemulihan pasca stroke akan lebih optimal. Terima kasih Mas Yo, itu penting. Pak Rizal sudah pakai laser, itu upaya dari luar. Lengkapi lagi Pak, kali ini dengan antioksidan. Serangan dari dalam. Dari dalam, betul. Tadi Mas Yo udah jelasin apa-apa saja bahan yang kita butuhkan. Ternyata bahannya memang ada di bumi, tentu saja Pak. Tapi belum tentu di sekitar kita. Makanya begitu didapatkan hal-hal yang susah dijangkau, diekstraksi menjadi satu suplementasi. Supaya bisa nyerap di tubuh lebih cepat, ngunyah juga lebih gampang, itu maksudnya Pak. Mencegah stroke kedua kali atau ketiga kali. Saya sih setuju. Ya.
Kan Bapak bilang, ini kan sekali kena stroke beliau. Betul. Siapa yang mau kena stroke 2 kali? Enggak lah. Iya. Jangan Tapi sampai, dengan Pak. upaya luar dan dalam, kita bisa mencegah stroke ya Mas? Ya, Untuk betul kedua sekali. kali. Jadi tadi suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral ini memang diperlukan. Tapi sekali lagi untuk pemilihan suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral ini juga harus hati-hati. Kita harus betul-betul teliti. Pertama tadi kandungannya harus tepat ya, artinya sesuai dengan kebutuhan harian kita. Tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh kekurangan. Kemudian berikutnya yang penting juga adalah daya serapnya. Artinya kalau kita konsumsi suplemen tersebut maka dia bisa diserap dengan baik. Kemudian juga perlu diperhatikan bahwa produksinya, ya proses pembuatannya mulai dari pemilihan bahan bakunya, kemudian proses di pabriknya, kemudian pengemasan sampai distribusinya, ini semuanya harus diawasi dengan ketat dan sudah mendapatkan sertifikasi dari Badan POM. Dan kemudian yang penting lagi dipastikan bahwa tidak mengandung bahan-bahan kimia berbahaya. Yang ini tentunya juga tidak baik untuk kesehatan tubuh kita. Ya, jadi upaya dari luar penggunaan teknologi laser ya, yang di pergelangan tangan maupun di rongga hidung dan juga penggunaan NMES, kemudian dilengkapi dengan suplementasi antioksidan, vitamin dan mineral supaya tadi tubuh kita bisa mendapatkan kesehatan yang paripurna. Ini maksudnya Mas Boy, Pak Rizal dan pemirsa, EvoLife AS10 ini adalah suplemen antioksidan yang lengkap dengan vitamin dan mineral. Baik. Dan kandungan-kandungan antioksidannya diambil dari berbagai sumber. Suplemen ini dirancang, diciptakan untuk para astronot. Karena para astronot ketika mereka bertugas di luar angkasa terpapar dengan radikal bebas yang ekstrim. Di bumi tentu kita juga menghadapi tantangan yang sama, kena radikal bebas. Oleh sebab itu kita butuh suplemen antioksidan. Di dalam ini ada astaxanthin, ada pine bark atau kulit pohon pinus, ada marigold, ada resveratrol, inositol. Inilah yang Pak Rizal butuhkan, juga pemirsa bisa dapatkan dan segera masukkan ke dalam tubuh sebagai pertahanan. Iya Pak, ini nasihatnya Pak, ini sarannya. Waktu Bapak datang ke Go Healthy beberapa bulan lalu, Bapak mendengarkan nasihat praktisi kesehatan kan? Iya, betul. Kemudian Bapak menjalani, Betul. dan Bapak rasakan kemajuannya. Betul, progres. Penggunaan laser itu Pak, laser itu. Ngomong-ngomong, yang intranasal dimasukkan ke rongga hidung, apakah Bapak sudah pernah mencobanya? Belum, terus terang belum. Perlu dijelasin secara langsung ini oleh praktisi kesehatan. Apa manfaatnya ketika Bapak mengambil ekstensinya lalu masukkan intranasal laser terapinya? Jadi intranasal ini memang merupakan satu kesatuan Pak. Tuh. Jadi harus dipakainya secara bersamaan. Nah. Sama prinsip dasarnya adalah dia laser yang intensitasnya rendah. Baik. Jadi ketika digunakan itu tidak ada efek yang negatif Pak untuk di area kepala. Justru efek positif yang didapatkan. Ini akan membantu melancarkan aliran darah yang ada di area kepala, terkhususnya di otak. Karena Bapak ini kan penyintas stroke, maka kan otak harus mendapatkan nutrisi dan oksigen yang cukup. Salah satunya diperoleh dari aliran darah Pak ya. Nah, dengan menggunakan intranasal nanti aliran darahnya lebih optimal Pak, sehingga bisa menghindari stroke berulang Pak. Nah itu. Nah, Itu. kemudian membantu pemulihan pasca stroke, kemudian membantu untuk pemulihan sakit kepala, migrain, vertigo, mencegah pikun. Ya, jadi harus digunakan nih Pak. Baik. Ini harus digunakan secara bersamaan karena ini merupakan satu kesatuan. Waktu Bapak pakai laser, apa saja yang Bapak lakukan saat itu? Apakah sedang beraktivitas, olahraga atau santai? Biasa saya pakai sambil tidur. Biar lebih rileks Kak. Kalau paginya Bapak pakai juga? Tidak, kalau bangun tidur waktu mau tidur saja. Mesti diingetin lagi ya Bapak ini ya. Jadi dia digunakan 2 kali Pak. Jadi pagi dan malam hari. Manfaatnya sudah Bapak rasakan dengan 1 kali, dengan 2 kali manfaatnya tentunya akan lebih luas ya. Iya. Baik. Ini juga mengikuti dengan ritme yang ada dalam tubuh kita. Jadi tubuh kita ini punya jam biologis ya. Jadi ada kita sebut dengan circadian rhythm. Jadi pada saat malam hari ada hormon-hormon yang diproduksi, salah satunya adalah melatonin, membuat tidur menjadi lebih bagus. Kemudian di pagi hari ada hormon serotonin yang membuat produktivitas Bapak di pagi hari dan siang hari bisa lebih optimal lagi. Baik. Ya, jadi lengkapi Pak 2 kali sehari gunakan. Baik. Maksimal 1 jam. Baik. Tadi di awal ada tensi dan asam urat, itu semua sudah terkendali ya? Sudah, kan hasilnya Iya, ada. bagus. Ada lagi yang lain Pak yang terkendali? Ya, yang saya alami sekarang perubahannya, progresnya bagus lah. Bagus.
Ya terutama ini ya, bahu ini yang saya sangat menyenangkan. Soalnya pergerakan saya terbatas kemarin-kemarin itu. Betul. Sekarang sudah Untuk jauh mandinya lebih susah, baik. untuk mandi pegang ini. Kalau pakai shower nggak masalah kan. Tapi kalau pakai gayung istilahnya susah kan. Iya, Sekarang sih udah oke. Mas punya data? Ada lagi Pak yang tetap terkendali Pak selain tensi dan asam urat. Nih gula darahnya Bapak. Setelah menggunakan teknologi laser, gula darah sewaktu Bapak tetap di angka normal 126. Ini terkendali loh Pak. Baik. Nah satu lagi kolesterolnya. Kolesterol Bapak setelah menggunakan teknologi laser terkendali di 191. Jadi semuanya Pak sudah terkendali Pak. Nah angka-angka ini tetap dipertahankan dengan posisi normal terkendali supaya tidak terjadi stroke berulang. Rekan-rekan sejawat apa pecinta truk, ikutilah perjuangan saya mendapatkan hasil yang optimal. Ternyata gini, jangan menyerah. Stroke bukan akhir segalanya. Setelah saya coba ya ada kemungkinan, bukan kemungkinan, ada hasilnya yang nyata gitu loh. Mudah-mudahan teman-teman bisa mendengar dan bisa mempergunakan apa yang pernah saya lakukan. Terima kasih Pak. Terima kasih kalimat yang membangun. Terima kasih. Aculaser dan suplemen F4Life AS10. Dua solusi yang kami pancarkan dalam obrolan santai 30 menit ke belakang. Sudah dari tadi pemirsa, ini udah hampir selesai. Kami menyampaikan solusi tepat untuk meningkatkan kesehatan Anda. Kombinasi sinergis antara laser dan juga suplemen F4Life AS10 dengan kandungan 10 antioksidan, vitamin dan mineral yang lengkap terbukti lebih efektif untuk menjaga kesehatan serta membantu mencegah dan mengatasi kolesterol, hipertensi dan juga gula darah yang tinggi. Jika semua terkendali, maka komplikasi juga dapat kita hindari. Ayo pemirsa, dapatkan F4Life AS10 dan Aculaser di Gogo Mall dengan menelepon nomor yang muncul di layar. Nanti Anda sampaikan kepada rekan-rekan kami yang menerima telepon Anda bahwa Anda butuh pendampingan eksklusif selama 30 hari ke depan. Ambil paket tersebut. Kunjungi juga bahkan situsnya legun.id. Unduh aplikasinya Legun. Di sana ada potongan diskon yang bisa memudahkan Anda bertransaksi. Manfaatkan program cicilan 12 bulan dengan bunga 0%. Call center kami telah menunggu Anda saat ini. Oh iya, kalau Anda sedang berada di daerah Kota Tangerang, tepatnya di Alam Sutera, silakan datang ke Cafe Showroom Gogo Mall. Segeralah gunakan Aculaser dan minum suplemen F4Life AS10 untuk solusi sehat luar dan dalam. Terima kasih pemirsa sudah percaya sama program Go Healthy selama lebih dari 6 tahun. Kami tetap di sini, nggak kemana-mana untuk terus menyajikan edukasi dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan seputar kesehatan. Saya Coki Sitohang pamit sementara. Kita ketemu lagi di episode mendatang. 4, 3, 2, 1. We are and the entire crew is go. Di luar atmosfer, para astronot dihantam radikal bebas tanpa henti. Ribuan kali lebih mematikan daripada di bumi. Tanpa perlindungan, tubuh mereka akan mengalami kerusakan sel yang fatal dalam waktu singkat. Tapi ancaman ini tidak lagi hanya milik para astronot. Lapisan ozon bumi terus menipis. Asap kendaraan, makanan olahan, dan stres. Setiap hari, tubuh Anda menghadapi serangan radikal bebas. Kondisinya tidak jauh berbeda dari yang dihadapi para astronot di luar angkasa. Untuk itu, para ilmuwan merancang antioksidan mutakhir dengan formulasi yang kompleks dan presisi. Dirancang untuk menangkal serangan radikal bebas, baik di luar angkasa maupun dalam kehidupan Anda sehari-hari. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.